Selamat datang di Cerita Bebas Channel. Selamat datang kepada para pecinta cerita horor dan cerita misteri. Di video kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah nyata, yaitu cerita cinta dari orang yang sudah meninggal. Kisah ini merupakan kisah nyata yang saya alami. Saya punya pacar ketika saya kuliah semester pertama di bangku kuliahku teknik arsitektur. Kami begitu dekat. Dia seorang yang sangat baik, seorang wanita yang sangat saya sayangi. Begitu juga dia kepada saya. Berselang 2 tahun kemudian, ketika di perjalanan menuju sebuah kota, dia pergi sendirian menggunakan motor bebek yang sering dia pakai kemana-mana. Sebelum berangkat, dia sempat SMS, "Aku pergi ya, jaga diri baik-baik. Nanti aku kabarin kalau udah sampai sana." Ternyata hari itu dan SMS itu merupakan SMS terakhir dia untuk saya. Hari naas itu terjadi pada dirinya tidak lama dari berangkat, sekitar 30 menit di perjalanan. Dirinya kecelakaan. Sebuah mobil melaju kencang merempet. Dia terseret sekitar 10 meter dan terdapat luka besar di bagian kepala. Saya pun tidak tahu itu terjadi. Dengan tenangnya, saya masih sempat SMS dia setelah kecelakaan dengan bercanda, "Ya, aku tunggu kamu sampai. Hati-hati dan baik-baik. Jangan lupa kasih kabar ya." Sudah larut malam, tidak juga ada kabar berita dari dia. Sedikit pun tidak ada berita dari dirinya. Saya bingung harus melakukan apa. Saya coba main ke belakang. Itu karena rasa frustasi saya yang sudah berlebihan. Keesokan harinya, saya mencoba menelponnya pagi-pagi buta. Handphonenya masih saja tidak aktif. Saya pasrah. Kemudian saya berpikir mungkin chargernya ketinggalan. Dia yang waktu itu sudah dibawa ke rumah sakit terdekat belum juga sadarkan diri. Di saat saya bertanya, "Di manakah dia?" Siang itu menjelang, saya mencoba jalan-jalan untuk refreshing. Tidak lama kemudian, ada suara SMS di handphoneku yang berisikan, "Adik Imam, Rena sudah pergi." Itu merupakan SMS dari kakaknya yang sudah akrab dengan saya. Saya pun menjawab SMS itu dengan simpel, "Iya mbak, aku sudah tahu kok. Kemarin kan dia pergi di saat saya sedang duduk bersama teman-teman." Tidak lama handphone kembali bersuara. Ada SMS balasan dari kakaknya, "Imam, Rena sudah pergi dan dia pergi untuk selamanya." Saya kemudian lemas dengan harapan kalau pergi untuk selamanya bukan meninggal melainkan pindah rumah. Saya pun langsung menelpon balik. Ketika diangkat, tidak ada sedikit pun percakapan. Selain saya mendengar raung tangisan yang sejadi-jadinya. Tidak lama, saya pun pingsan. Saya pun sudah sadar ketika saya sudah di rumah. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Yang saya tahu hanya saya ingin bertemu Rena. Saya langsung pergi ke rumahnya. Malam itu juga saya melihat sudah ramai orang yang berpeci. Saya masih sempat bingung apa yang terjadi. Ketika saya masuk, saya melihat sebujur mayat di tengah-tengah ruangan tamu rumah itu. Saya pun terhenyak dan saya dengan sekejap mendekat. Saya bertanya kepada orang-orang, "Siapa yang meninggal?" Dan mereka mengatakan, "Rena."
Saya pun berteriak sejadi-jadinya. Saya melihat wajah Rena yang terdapat goresan-goresan luka. Saya tidak bisa membayangkan lemahnya saya saat itu. Seseorang yang sudah sangat lama saya kenal pergi untuk selamanya. Saya sadar kematian bisa kepada siapapun. Saya, Anda, dan siapapun itu, sesuai kehendak dan waktunya bila sudah tiba saatnya. 3 tahun berselang, saya berulang kali mimpi tentang dirinya, tentang Rena. Terakhir 5 hari yang lalu, tepat tanggal 15 Oktober, saya kembali bermimpi. Mimpi yang menyadarkan saya betapa sayang dia kepada saya dan menyadarkan saya bahwa apa yang harus kita lakukan di dunia ini lebih baik. Dalam mimpi itu, saya bermimpi seperti nyata dan benar-benar terlihatnya. Kami bertemu di depan kampus. Saya bercerita-cerita. Di dalam mimpi itu, saya sadar bahwa dirinya sudah meninggal. Saya bilang, sudah lama kita tidak bertemu ya. Iya, sudah hampir 3 tahun ini, jawabnya. Saya kangen. Kamu timbal kembali, jawab saya. Timpal kembali, jawaban saya. Saya bertanya, selama 3 tahun di dalam kubur, apa yang kamu lakukan? Dia menjawab dengan santai, tapi ternyata ini adalah peringatan besar untuk saya dan Anda. Jawabannya sangat sederhana. Mam, kalau saya ceritakan apa yang terjadi kepada saya selama 3 tahun di dalam kuburan, tidak akan ada lagi kejahatan di dunia. Siksaan dan hukuman yang tidak pernah dibayangkan orang yang masih hidup. Dan kamu berbuat sebaik mungkin sebelum ajal dan meninggal seperti aku. Aku pengen hidup sehari saja untuk memperbaiki semua kesalahanku. Itu kalimat ucapan Rena yang membuat jantung saya langsung berdetak. Tidak lama dalam mimpi itu, dia mau pamit dan pergi. Dan yang saya sangat herankan, seperti sebuah kenyataan. Ini seperti reka ulang 3 tahun yang lalu. Dia pamit seperti di saat kematiannya. Dia bilang, baik-baik ya, jaga diri. Dia pergi menggunakan motor dan pakaian yang sama pada saat kecelakaan. Aku bilang, aku mau ikut. Aku tidak mau kamu pergi. Gak usah ikut aku. Tidak lama dia pergi, aku kejar dan dia telah menghilang. Saya pun tersadar dari tidur. Dan di saat saya tersadar, tubuh langsung merinding. Tapi sangat segar, tidak seperti biasanya. Saya berpikir, mungkin mimpi itu membawa saya ke dalam alam lain. Karena konon satu hari di dunia perbandingannya sekian kali lipat di alam sana. Sampai saat ini saya masih sangat terpikir dengan pesan-pesannya bahwa betapa menyesalnya kita bila kita tidak berbuat sebaik mungkin di dunia, karena kita tidak tahu ketika kita sudah meninggal apa yang akan terjadi di alam sana. Semoga dengan cerita saya ini bisa menggugah kita. Mari kita menabung amal ibadah kita dari sekarang, karena ketika kita mati sudah tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki diri. Demikianlah, semoga cerita ini
ada hikmah dan pesan yang bisa kita petik buat bekal hidup kita sebelum kita menghadap di pengadilan Allah, pengadilan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.